Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hitami dari kelas PGMI 4C. Pada kesempatan ini saya akan membuat video remedial mata kuliah pengembangan materi matematika. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu tentang jelaskan sifat-sifat dari bangun ruang berikut. Baik, yang ada beberapa bangun ruang. Yang pertama, bangun ruang kubus. Ini gambar bangun ruang kubus. Dan bangun ruang kubus memiliki ada beberapa sifat. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. 2. Semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Yang ketiga, selimut diagonal sisi pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Yang kelima, setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang dan kongruen. Baik, adapun yang kedua yaitu balok. Dan ini adalah gambar balok. Baik, sifat-sifat balok sebagai berikut. Yang pertama, sisi balok berbentuk persegi panjang. Jika diperhatikan, sisi A, B, C, D, dan E, F, G, H, A, B, F, E, dan seterusnya memiliki bentuk persegi panjang. B. 2. Rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. 3. Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Yang kelima, setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Baik, adapun yang ketiga yaitu tabung. Ini gambar tabung. Baik, sifat-sifat tabung adalah sebagai berikut. 1. Tabung memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi bentuk bidang lengkung yang disebut juga sebagai selimut tabung. 2. Tabung memiliki 2 buah rusuk lengkung. 3. Tabung tidak memiliki titik sudut. Adapun yang keempat yaitu kerucut. Ini gambar kerucut. Sifat-sifat kerucut adalah sebagai berikut. 1. Memiliki 2 sisi. 1 sisi berbentuk bulat sebagai alas dan 1 sisi melengkung sebagai selimut. 2. Memiliki 1 rusuk berbentuk bulat. 3. Memiliki 1 sudut tepat di ujung kerucut. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu buatlah contoh soal plus jawaban mengenai luas permukaan masing-masing. 1 soal pada bangun ruang. Baik, di sini yang pertama yaitu tentang kubus. Aldo ingin membeli kardus untuk membungkus pernak-pernik sekolah. Jika isian tersebut mempunyai panjang sisi 22 cm, tentukan luas kardus yang diperlukan. Diketahui panjang sisi kardus dalam kurung S sama dengan 22 cm. Ditanya luas kardus. Penyelesaiannya, luas kardus kado berbentuk kardus. Dan rumusnya 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6 kali 22 cm kali 22 cm sama dengan 2904 cm persegi. Jadi, luas kardus yang diperlukan Aldo adalah 2904 cm persegi. Baik, soal yang kedua yaitu soal
Balok. Sebuah balok memiliki panjang 30 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 58 cm. Berapakah luas permukaan balok? Baik. Diketahui panjang balok dalam kurung P sama dengan 30 cm. Lebar balok dalam kurung L sama dengan 80 cm. Tinggi balok dalam kurung T sama dengan 58 cm. Ditanya luas permukaan balok. Penyelesaiannya, luas permukaan balok menggunakan rumus 2 dalam kurung PL tambah PT tambah LT. Baik, sama dengan 2 dikali dalam kurung 30 cm kali 80 cm ditambah dalam kurung 30 cm dikali 58 cm ditambah dalam kurung 80 cm kali 58 cm sama dengan 2 dikali dalam kurung 2400 cm tambah 1740 cm ditambah 4640 cm sama dengan 13.420 cm persegi. Jadi luas permukaan balok tersebut ialah 13.420 cm persegi. Baik, soal yang ketiga yaitu tentang tabung. Untuk membuat sebuah patung, pengrajin menggunakan sebuah batang pohon yang berbentuk seperti tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 18 cm. Tentukan luas permukaan dari batang kayu tersebut. Diketahui diameter tabung sama dengan 14 cm. Jari-jari dalam kurung 7 cm. Tinggi tabung 18 cm. Ditanya luas permukaan batang kayu. Penyelesaiannya 2 dikali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dalam kurung 7 tambah 18 sama dengan 14 kali 25 sama dengan 1100 cm persegi. Jadi luas permukaan batang kayu yang diperlukan adalah 1100 cm persegi. Baik, soal keempat yaitu tentang kerucut. Hitunglah luas permukaan kerucut yang memiliki jari-jari sepanjang 30 cm dan garis pelukis 50 cm. Diketahui jari-jari dalam kurung R sama dengan 30 cm, garis pelukis 50 cm. Ditanya luas permukaan kerucut. Penyelesaiannya, luas permukaan kerucut menggunakan rumus L sama dengan P kali R kali dalam kurung R tambah S. L sama dengan 3,14 dikali 30 dikali dalam kurung 30 tambah 50. L sama dengan 3,14 dikali 30 dikali 80. L sama dengan 3,14 dikali 2400. L sama dengan 7.536 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 7.536 cm persegi. Baik, yang selanjutnya yaitu bola.
Berapakah luas permukaan bola yang berdiameter 40 cm jika Pi-nya adalah 22/7? Diketahui jari-jari bola dalam kurung R sama dengan 40 cm. Pi sama dengan 22/7. Ditanya luas permukaan bola. Penyelesaiannya 4 Pi R pangkat 2 sama dengan 4 dikali 22/7. 4 dikali 22/7 dikali 20 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 22/7 kali 400 sama dengan 35 dikali 200/7 sama dengan 5028,57 cm persegi. Jadi luas permukaan bola tersebut adalah 5028,57 cm persegi. Baik, adapun soal yang ketiga, buatlah contoh soal dan jawaban mengenai volume masing-masing satu soal pada bangun ruang. Baik, di sini yang pertama itu tentang kubus. Sebuah kotak berbentuk kubus mempunyai panjang sisi 40 cm. Hitunglah beberapa volume kubus tersebut. Diketahui panjang sisi kubus dalam kurung S sama dengan 40 cm. Ditanya volume kubus. Penyelesaiannya, volume kubus menggunakan rumus S kali S kali S kali S sama dengan 40 cm kali 40 cm dikali 40 cm sama dengan 64.000 cm kubik. Jadi, volume kotak dengan berbentuk kubus tersebut adalah 64.000 cm kubik. Baik, yang kedua yaitu tentang balok. Berapakah volume suatu balok dengan panjang 30 cm, lebar 58 cm, dan tinggi 40 cm? Diketahui panjang balok dalam kurung P sama dengan 30 cm, lebar balok sama dengan dalam kurung L sama dengan 58 cm, tinggi balok dalam kurung T sama dengan 40 cm. Ditanya volume balok. Penyelesaiannya, volume balok menggunakan rumus P kali L kali T sama dengan 30 cm dikali 58 cm dikali 40 cm sama dengan 69.600 cm kubik. Jadi, volume balok tersebut adalah 69.600 cm kubik. Baik, soal yang ketiga tentang tabung. Diketahui jari-jari alas suatu tabung adalah 28 cm. Jika tinggi tabung tersebut 14 cm, tentukan volume tabung tersebut. Diketahui jari-jari tabung dalam kurung R sama dengan 28 cm. Tinggi tabung dalam kurung T sama dengan 14 cm. Pi sama dengan 22/7. Ditanya volume tabung. Penyelesaiannya, volume tabung sama dengan menggunakan rumus PR pangkat 2 dikali T sama dengan 22/7 dikali 28 cm dikali 28 cm dikali 14 cm. Di sini terlebih dahulunya kita mencoret 7 dan di sini kita mencoret 28 dan di sini masuk angka 4. Dan di bawah ini
Jadi sama dengan 22 dikali 28 cm dikali 4 cm dikali 14 cm. Dan hasilnya 3499,6. Penyelesaiannya, volume kerucut menggunakan rumus 1/3 dikali Pi R pangkat 2 kali T sama dengan 1/3. Apa ngaco? Penyelesaiannya, volume kerucut menggunakan rumus sama dengan 1/3 dikali Pi R pangkat 2 kali T sama dengan 1/3 dikali 2/7 kali 14 cm dikali 14 cm dikali 26 cm. Di sini terlebih dahulu kita mencoret 7 dan mencoret 14. Makanya di bawah ini nanti tidak ada pernya lagi, dan di sini turunnya 2 sama dengan 1/3 dikali 22 dikali 14 cm dikali 2 cm dikali 26 cm sama dengan 48.048 cm kubik. Jadi volume kerucut tersebut ialah 48 cm kubik. Baik, soal yang selanjutnya yaitu tentang bola. Jika diketahui jari-jari sebuah bola karet ialah 35 cm dan Pi sama dengan 22/7, maka berapakah volume dari bola karet tersebut? Diketahui jari-jari bola dalam kurung R sama dengan 35 cm. Pi sama dengan 22/7. Ditanya volume bola dalam kurung cm kubik. Penyelesaiannya, volume bola menggunakan rumus 4/3 Pi R pangkat 3. Baik, 4/3 dikali 22/7 dikali 35 dikali 35 dikali 35. Baik, di sini terlebih dahulu kita mencoret angka 7 dan 35. Maka di sini masuk 5 karena 7 dikali 5 yaitu 35. Baik, dan di bawah ini 4/3 kali 22 kali 35 kali 35 kali 5 sama dengan 4/3 dikali 22 dikali 6.125 cm. Dan hasilnya 179.646,25 cm kubik. Jadi volume bola karet tersebut ialah 179.646,25 cm kubik. Baik, lanjutan soal yang terakhir yaitu soal keempat. Berikan contoh masing-masing 2 soal plus jawaban pada materi berikut. Baik, materi yang pertama yaitu konsep penarikan akar pangkat 2. Soalnya, tentukan hasil dari 484. Penyelesaiannya, baik, di sini yang terlebih dahulu kita membuat tabel. Baik, yang di atas tabel ini bilangan prima dan bilangan cacah. Di sini kita menulis 484 dibagi 2 sama dengan 242. Dan dibagi 2 lagi 121. Dan 121 ini dibagi dengan 11 sama dengan 11. 11 dibagi 11 sama dengan 1. Jadi di bawah ini terlebih dahulu menulis 484 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 11 pangkat 2 sama dengan 2
2 pangkat 2 per 2 dikali 11 pangkat 2 per 2 sama dengan 2 dikali 11. Baik, 484 sama dengan 2 dikali 11 sama dengan 22. Jadi 484 sama dengan 22. Baik, soal nomor 2. Tentukan hasil dari 324. Penyelesaiannya sama juga dengan yang di atas. Terlebih dahulu kita membagikan 324 dibagi 2 sama dengan 162. Dibagi 2 sama dengan 81. Dan 81 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita bagikan dengan 3. 81 dibagi 3 sama dengan 27. 27 dibagi dengan 3 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Baik, di bawahnya 324 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Sama dengan 2 pangkat 2 per 2 dikali 3 pangkat 4 per 2 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. 324 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 18. Jadi 324 sama dengan 18. Baik, konsep yang kedua yaitu konsep penarikan akar pangkat 3. Soalnya 1728 dibagi 3. Penyelesaiannya berikut. 1. Berikan tanda titik dengan cara menghitung 3 angka dari belakang pada bilangan akar pangkat 3 tersebut. Contohnya 1 1000.728. 2. Lihat angka yang berada di depan tanda titik, kemudian cocokkan angka tersebut pada kolom pertama, yaitu angka 1. Kemudian konversi angka tersebut pada kolom kedua sebagai hasil akhir untuk bilangan puluhannya, yaitu angka 1. Yang keempat, angka satuan dari bilangan akar pangkat 3 tersebut, yaitu angka 8. Yang kelima, konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk bilangan satuannya, yaitu angka 2. Gabungkan 2 angka yang telah diperoleh dari langkah 3 dan angka 5 sebagai hasil dari bilangan akar pangkat 3 yang ditentukan, yaitu dapat ringkasan sebagai berikut. Nah, dan di sini kita terlebih dahulu membuat tabel, yaitu yang pertama angka di depan titik, dan kedua angka puluhan, yang ketiga angka satuan, dan keempat angka satuan. Jadi di sini terlebih dahulu kita menulis 1 karena di sini angka di depan tanda titik yaitu 1 dan angka puluhannya yaitu 7 dan angka satuannya adalah 2 dan angka satuannya adalah 8. Baik, jadi 1728 dibagi 3 sama dengan 12. Baik, soal yang kedua 725 dibagi 3. Baik, di sini sama juga dengan yang di atas, kita menulis angka satuannya adalah 5 dan angka akhir adalah 5. Angka satuan pada bilangan kubik akar pangkat 3 sama dengan 5, maka angka akhir ialah 5. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.